Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti Health Clinic on Air bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Selamat mendengarkan. Hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia. Shalom. Selamat sahabat para pemirsa Hope Channel yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Salam sehat. Kami dari Rumah Sakit Advent Bandung kembali menyampaikan seri pelajaran hidup sehat. Pada hari Sabat ini saya akan menyampaikan topik hubungan sosial yang baik. Topik ini sangat berkaitan erat dengan hati yang gembira dan pengendalian diri yang sudah kita dengarkan beberapa Sabat yang lalu. Dan topik Tuhan yang terutama akan kita dengarkan 2 Sabat lagi. Timbul pertanyaan, bagaimana kita dapat melaksanakan atau mempraktekkan hubungan sosial yang baik di tengah pandemi COVID-19? Di mana kita harus menjalani social distancing. Kita diliputi rasa takut, cemas. Setiap kita bertemu dengan orang lain, kita khawatir kalau kita tertular virus corona. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Rupa Tuhan atau dalam bahasa Inggris His likeness. Kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Dari ayat ini kita mengetahui dengan jelas bahwa kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Allah adalah kasih. Oleh karena itu, sebagai anggota keluarga Allah, kita dipanggil untuk mengasihi, saling melayani, dan untuk mengampuni. Seperti Dia mengasihi, melayani, dan mengampuni kita. Aplikasi ini dapat kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 12-30. Ayat tersebut menggambarkan bahwa kita semua berfungsi seperti tubuh kita yang memiliki banyak anggota tubuh, tetapi mempunyai hubungan satu sama lain dan harus saling melayani. Ada beberapa tipe kegiatan sosial yang dilakukan sehari-hari, baik antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok, yaitu kontak primer, di mana dalam kegiatan sosial ini kita bertemu langsung muka dengan muka, berjabat tangan, atau menepuk bahu, seperti yang kita lakukan sebelum wabah virus corona. Dan yang lain adalah kontak sekunder, dengan menggunakan teknologi atau alat komunikasi seperti telepon, video call, atau Zoom. Itulah yang kita lakukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Di sisi lain, ada 2 bentuk proses sosial yang ada dalam masyarakat. Yang pertama adalah proses aktivitas sosial yang disebut dengan interaksi sosial asosiatif, yang merupakan sebuah hubungan positif yang terjadi dalam masyarakat, di mana proses ini memiliki sifat membangun serta memperkuat jalinan solidaritas dalam kelompok masyarakat. Gotong royong, amalgamasi, bargaining, koalisi, joint venture. Sebaliknya yang kedua adalah proses sosial disosiatif, yang merupakan suatu proses yang mengarah kepada konflik, yang kemudian mengakibatkan adanya suatu ketegangan dalam interaksi, seperti kompetisi, kontravensi, konflik. Semua kegiatan sosial itu membenarkan apa yang dikatakan oleh John Donne, "No man is an island." Pagi ini saya bertanya, apakah kita merasa sendirian? Apakah saudara merasa kesepian? Di sini ada 3 item loneliness scale. Kita boleh analisa diri kita sendiri. Berapa nilai atau di mana level kesepian kita? Dengan menjawab beberapa pertanyaan. Apakah Anda sering merasakan kurang memiliki teman? Seberapa sering Anda merasa tersisih dari kehidupan sosial? Dan berapa sering Anda merasa terisolasi dari orang lain? Lalu jumlahkan angkanya, skor batasannya adalah 6.
Jika lebih dari itu, segera lakukan konsultasi. Apa yang salah pada diri saya? Apa yang harus saya perbaiki supaya saya tidak kesepian? Penelitian dari National Academy of Science 2020 menyebutkan bahwa pengaruh dari isolasi sosial atau kesepian secara signifikan dapat meningkatkan risiko kematian dini, meningkatkan risiko terkena demensia atau pikun, meningkatkan angka penyakit kronis seperti penyakit jantung koroner, kanker, stroke, dan lain-lain. Mengapa? Menurut Cacioppo dan Hockley tahun 2003, bahwa orang yang terisolasi atau menyendiri akan lebih stres akibat kurangnya jaringan sosial dan dukungan yang diperlukan. Selanjutnya menurut Imordino Yang dan kawan-kawan tahun 2009, bahwa respon stres dari orang yang menyendiri atau terisolasi sosial dapat menimbulkan akibat buruk pada sistem neuroendokrin. Selanjutnya, dalam review artikel 16 Desember 2014 oleh Mary Claudie Audet dan kawan-kawan menyatakan bahwa stresor sosial menghasilkan sitokin proinflamasi yang memberikan kontribusi besar pada patogenesis penyakit. Di dalam tubuh kita terdiri dari jutaan sel. Dan di dalam sel ada yang disebut telomer, yang merupakan ujung kromosom yang terdiri atas nukleotida yang berfungsi untuk mencegah aberasi kromosom. Seorang ilmuwan bernama Elizabeth Blackburn melakukan penelitian genetika dan dia mendapat hadiah Nobel. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa stres psikologi atau stres mental akan menyebabkan telomer memendek yang menjadi penyebab timbulnya penyakit keganasan. Ada penelitian lain yang dilakukan oleh tim dari Universitas EUH di Korea Selatan. Boleh lihat di gambar ini, mereka meneliti hubungan antara kepribadian seseorang dengan pemetaan mikroba usus yang dikenal dengan brain-gut relationship atau brain-gut axis. Penelitian ini dilakukan pada 672 orang dewasa berusia 23 sampai 29 tahun. Mereka meneliti perbedaan dalam hal berpikir rasional, emosional, dan aspek sosial dari sikap seseorang. Hasilnya ditemukan bahwa stres dapat mengaktifkan produksi sitokin proinflamasi pada otak yang menyebabkan peradangan pada saluran cerna. Lebih jauh lagi, mereka menemukan bahwa mikroba usus pada seseorang yang stres didominasi oleh gamma proteobacteria yang memicu peradangan usus. Sedangkan kelompok orang yang memiliki kepribadian ceria, ramah, suka menolong, dan menghindari konflik ditemukan bakteri penghasil asam butirat yang tinggi. Dan ini merupakan agen anti-inflamasi dan mampu melindungi otak terhadap kerusakan, bahkan mampu mengurangi kerentanan terhadap gangguan mental seperti depresi. Saya yakin kita semua tidak mau sakit, tidak mau pendek umur karena penyakit, bukan? Salah satu cara untuk terhindar dari stres adalah dengan menjalankan hubungan sosial yang baik. Tapi kembali kita bertanya, bagaimana kita membina hubungan sosial yang baik dalam era new normal yang masih menjalankan social distancing? Kita sudah lakukan selama ini, yaitu dengan menggunakan teknologi untuk berkomunikasi satu sama lain. Menurut Dr. Laura Stafford dan Daniel Canary, ada 5 strategi utama untuk memelihara hubungan sosial di era new normal, yaitu yang pertama, memiliki pandangan positif. Ini berguna untuk membangun interaksi yang ceria dan memberikan semangat satu sama lain. Tentu dengan pandangan positif, itu akan terefleksi pada sikap yang positif pada saat kita berkomunikasi. Sehingga ini akan membahagiakan orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, keterbukaan. Yaitu kita merasa bebas berbagi cerita. Sementara kita melakukan komunikasi dengan internet atau video call, perhatikanlah nada, intonasi kita. Tunjukkan perhatian kita dengan menganggukkan kepala atau memandang matanya pada saat video call atau Zoom. Yang ketiga, berikan assurance, jaminan atau kepastian bahwa teman atau keluarga yang sedang kita hubungin merasa bahwa mereka berharga, bahwa kita peduli kepada mereka. Yang keempat, saling mendahului dalam memberi salam. Saudaraku, orang yang proaktif untuk mempertahankan hubungan sosial
memiliki kepuasan yang lebih tinggi dibanding orang yang hanya pasif. Kita bisa rencanakan sesuatu yang menyenangkan, mengejutkan, seperti perayaan ulang tahun atau hari-hari spesial lainnya, walaupun hanya melalui video call. Yang kelima, jaringan sosial atau networks. Ini dapat memperluas persahabatan, menambah lebih banyak sahabat, dan kita bisa bicarakan, rencanakan hal-hal yang positif, yang membuat orang lain bahagia. Dan secara otomatis, kita akan merasa senang. Kalau kita senang, bahagia, maka firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22 menyebutkan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tubuh kita akan memproduksi happy brain chemicals, yaitu hormon dopamin, serotonin, endorfin, oksitosin yang sangat membantu untuk meningkatkan aktivasi sistem imun tubuh kita, sehingga kita tidak mudah sakit. Lebih dari itu, Yesus mengajarkan bahwa cara kita berhubungan satu sama lain memiliki implikasi spiritual yang signifikan di mata Allah. Saudara-saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus, lebih dari kesehatan dan kebahagiaan kita sementara hidup di dunia ini adalah kerinduan kita untuk hidup kekal bersama Tuhan di surga. Membangun hubungan dengan Tuhan tidak sebatas sering beribadah dan berdoa saja, tetapi melakukan kehendak-Nya. Di dalam Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi. Bila relasi kita dengan Tuhan baik, maka dengan keluarga dan sesama juga akan baik. Seperti yang tertulis dalam buku Ellen G. White, Special Testimonies to Ministry and Workers, volume 9, halaman 41. Semakin dekat kita dipersatukan dengan Yesus Kristus, semakin lembut dan penuh kasih sayang kita akan bertindak terhadap satu sama lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Health Clinic on Air bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Informasi lebih lanjut, hubungi Rumah Sakit Advent Bandung, Jalan Ciamplas 161 Bandung, phone 022 2034 386. Terima kasih atas kebersamaan Anda.